informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa terpapar hal-hal yang benar dan baik terkait dengan kasus yang selama ini menggelisahkan barangkali. Kami di sini ingin menyampaikan bahwa RSCM selalu terbuka, tapi mohon maaf karena kalau satu persatu itu tentunya akan menyulitkan kita semua. Kita sengaja untuk mengumpulkan pada hari ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa berdiskusi karena kami menghadirkan pakar-pakarnya dan beliau termasuk komite ahli ya. Komite ahli yang hepatitis yang diangkat oleh Menteri Kesehatan. Dan perlu diketahui bahwa memang untuk kasus hepatitis berat akut ini terjadi memang pertama kali ditemukan di RSCM ya pada tanggal 11 Mei ya Prof. Tanggal 11 Mei. Jadi hanya beberapa hari saja sebelum Idul Fitri. Dan pada saat itu ya 1 Mei. 1 Mei bukan 11 Mei. 1 Mei maaf, 1 Mei. Di Idul Fitri tanggal 2 ya. Jadi kita 1 hari sebelum Idul Fitri kita dikejutkan dengan adanya kasus yang mulai masuk ke RSCM dan kasusnya sangat berat. Kami langsung melapor pada Menteri Kesehatan dan langsung Bapak Menteri membuat gerak cepat sekali yang mengkoordinasikan seluruh rumah sakit vertikal yaitu yang di bawah Kementerian Kesehatan beserta para eselon 1 dan semua orang-orang ahli yang ada di Indonesia untuk membahas hal ini. Tentunya beliau juga memerlukan mitigasi resiko bagaimana tentang penularan dan sebagainya. Sebetulnya sudah dilakukan koordinasi yang sangat baik. Salah satu pakar yang terus-menerus dimintai masukan adalah Prof. Hanifah Uswari karena juga selain itu beliau juga yang merawat pasiennya. Jadi kalau mau tahu siapa yang merawat pasien hepatitis disebut adalah Prof. Hanifah dan Dr. Nina ya, Dr. Nina Dwi Putri. Jadi 3 kasus itu masuk ke sini dengan beliau-beliau lah yang merawat. Nah, dengan masukan serta diskusi-diskusi yang ada, kemudian dibuatlah beberapa kebijakan kementerian berupa pedoman, panduan, dan kemudian disosialisasikan ke seluruh rumah sakit Indonesia. Dan juga dibuatlah edukasi-edukasi untuk masyarakat agar kita bisa mengerem laju dari penularan serta juga bisa menenangkan masyarakat karena bisa diberikan pegangan apa yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut. Ini sebagai gambaran besarnya saja. Nah, tentunya kita sudah juga mendapatkan arahan dari Menteri Kesehatan langkah-langkah persiapan apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit, termasuk RSCM. Nah, nanti juga bisa ditanyakan apa saja yang sudah disiapkan oleh RSCM menghadapi hal ini. Jadi sekali lagi selamat datang di RSCM. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga berkenan dikumpulkan jadi satu ya supaya kita satu kali membicarakan ini dan mendiskusikannya dengan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dipersilakan. Atau Prof mau ada paparan nggak usah? Nggak usah paparan ya? Sudah sering ya. Baik, dari media. Dari mana? CNN, baik. Ya, selamat siang. Terima kasih dokter. Saya Kaira dari CNN.com izin bertanya. Dari kemarin kan total terakhir yang diupdate oleh Kemenkes itu kan 18 kasus hepatitis akut misterius di Indonesia begitu. Namun 7 diantaranya sudah dikeluarkan karena ternyata kemudian punya dipoid, DBD dan sebagainya begitu. Sehingga kemudian berarti ada 11 yang masih suspek begitu. Nah, boleh dijelaskan karena di RSCM sendiri kan salah satunya meneliti sampel kalau kata Prof. Dr. Budiman Bella begitu. Boleh disebutkan karena kemarin baru dari 7 sampel hanya 1 yang disebutkan bahwa tidak terkait dengan adenovirus 41 begitu. Karena ada virus lain begitu. Nah, ini boleh disebutkan sampel yang lain yang sudah diperiksa apakah memang benar hepatitis akut di Indonesia itu karena adenovirus 41 atau memang karena virus atau mutasi yang lain begitu soal hepatitis. Terima kasih. Oh iya, dan boleh disebutkan update kasus kalau mungkin ada dokter. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dari yang sudah diperiksa itu sampai dengan tadi malam 2 probable dan ada 12 kasus yang masih pending classification-nya. Nah, kasus-kasus ini masih terus diteliti dan yang betul-betul
Yang pending itu maksudnya kita masih perlu melengkapi pemeriksaan terutama untuk anti hepatitis E-nya untuk menentukan apakah ini hepatitis E atau bukan, dan juga mengumpulkan bukti-bukti bahwa ini bukan penyakit yang bisa kita tahu sebabnya. Sebab kalau ada hal tersebut, maka yang tadinya pending akan dikeluarkan yang kita sebut discarded. Nah, sampai dengan saat ini 12 kasus lagi masih dalam penelitian, masih diinvestigasi terus menerus. Sampai dengan tadi pagi pun kita rapat terus menentukan bersama tim yang membantu pihak Kemenkes. Nah, dari satu yang diperiksa itu, saya kira kita sudah bisa memasukkan dalam sudah diperiksa lebih lanjut yang tadi dikatakan bahwa sudah diperiksa whole genome sequencing-nya, tetapi hasilnya masih belum bisa kita simpulkan karena baru satu saja. Jadi kita masih menunggu sampel-sampel lain itu dikeluarkan hasilnya dan baru kita bisa analisis lebih lanjut bagaimana kita mengartikan hasil yang kita dapat. Karena kalau dari satu saja bisa salah nanti analisisnya. Ya, jadi kalau kita ingin memahami sebabnya apa sih hepatitis? Hepatitis akut tuh ada macam-macam. Ya, kalau dia yang lazim selama ini hepatitis itu ada penyebabnya dari hepatitis virus A, B, C, D, E. Ini tidak ada salah satu pun. Jadi kita dibilang misterius atau belum diketahui sebabnya karena yang kita teliti itu nggak ada. Kalau soal adenovirus juga begitu ya, Prof. Tidak ada satupun yang adenovirus dari kita ya. Tidak ada, belum ada yang ketemu di antara semuanya itu. Nah, untuk bisa mengetahui tadi kenapa sampai ada pending, karena ada yang kita mau cek lagi untuk memastikan betul ini sebabnya apa gitu. Yang jelas bahwa pasien biasanya datang dikirim itu dengan gejala. Nah, ada yang karena kuning saja dikirim curiga. Nah, belum tentu bayi kuning itu hepatitis akut karena ini. Banyak sekali yang kasus kita singkirkan, oh ini bukan gitu. Jadi pending itu antara seperti itu. Juga demikian pula dengan gejala. Ya, kadang-kadang anak yang masuknya hanya dengan mual muntah, gitu. Nggak curiga nih kita ke arah sana. Tapi begitu lihat laboratoriumnya, ternyata kerusakan hatinya berat. Nah, ini kita juga curiga untuk masuk ke dalam kriteria hepatitis ini sehingga ditelusuri lagi. Jadi bukannya apa-apa, banyak yang masih pending karena pemeriksaannya banyak yang harus dilakukan. Itu. Nah, ini termasuk yang canggih-canggih, jadi pemeriksaan genome sequencing, ya itu yang kita kejar. Itu ya, Prof ya. Dr. Safira ada tambahan untuk yang pertanyaan pertama? Cukup? Berikutnya. Oke. Oh, depan. Ya, saya Andi Firdaus dari kantor Berita Antara. Jadi disebut ada 2 yang probable. Nah, boleh diceritakan nggak sih karakter probable itu seperti apa gitu di pasien tersebut? Hasil analisanya bagaimana? Seperti misalkan interval gejala berat yang timbul, apa yang membedakan hepatitis berat ini dengan hepatitis normal? Terima kasih. Jadi kalau yang satu dari RSCM, yang satu lagi saya kira pihak Kemenkes yang lebih berhak menerangkannya. Yang satu itu kita sudah singkirkan bahwa dia hepatitis A, B, C, D, dan E-nya. Dan yang satu itu juga sudah kita singkirkan penyebab-penyebab lain yang mungkin bisa menyebabkan kondisi hepatitis akut berat seperti yang pada pasien ini. Jadi sampai dengan saat terakhir kita belum mengetahui penyebabnya. Jadi ini sesuai dengan kriteria probable dari WHO yang tertanggal 23 April 2020. Saya ulangi, itu kriterianya adalah